Pasca KLB Partai Demokrat di Sibolangit yang diinisiasi oleh Joni Allen Marbun, CS dan juga KSP Muldoko, kata-kata atau diksi begal politik atau begal partai yang dipopulerkan oleh Andi Alfian Malarangeng itu kemudian mengemuka. Ini mencerminkan tindakan KSP Muldoko yang dianggap merampas Partai Demokrat secara tidak sah. Namun ternyata perbuatan yang dianggap tidak bermoral ini juga terjadi di dunia jurnalistik. Ada wartawan-wartawan yang menjadi begal berita karena mengambil berita dari media lain tanpa menyebut sumbernya dengan benar. Hai guys, ketemu lagi kita ya. Ini hari Senin nih berarti awal minggu ya, 8 Maret ya. Cepet banget waktu. Nah, gue temenin lagi lo ya sore-sore di Coffee Break ya. Gue coba lihat-lihat apa ya yang asik buat gue obrolin sama lo semua. Ternyata setelah gue pantau media nasional, gue nggak menemukan alternatif lain. Semuanya masih didominasi oleh keseruan KLB Sibolangit ya. Kongres luar biasa Partai Demokrat di Sibolangit yang itu diinisiasi oleh Joni Allen Marbun dan teman-temannya yang juga kemudian disertai dengan KSP Muldoko. Dan udah tahu ya hasilnya ya KLB yang sangat singkat tadi sepakat ya mengangkat Muldoko sebagai ketum Partai Demokrat. Menggantikan AHY yang dianggap kemudian demisioner. Nah guys, tentu saja manuver dari Joni Allen Marbun, Muldoko dan teman-teman ini mendapatkan respon dan reaksi yang sangat keras dari DPP Partai Demokrat pimpinan AHY. AHY sendiri ya dalam mimbar bebas yang digelar di kantor DPP Demokrat itu tegas menyerukan perlawanan terhadap apa yang dilakukan oleh Muldoko CS. Bukan cuma sampai di situ ya guys, kita tahu ya bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ya Presiden Republik Indonesia yang ke-6 Pak Susilo Bambang Yudhoyono SBY juga menyerukan perang melawan kezaliman. Ya, lu bayangin ya, ini diksi yang digunakan, pilihan kata yang digunakan itu nggak main-main ya. Tadi AHY menggunakan kata adalah melawan ya, kemana sementara SBY menggunakan kata perang. Wah ini menurut gua luar biasa. Nah guys, nah ternyata ya dalam keramaian itu juga ada fakta lain yang menarik. Ya mungkin lu semua tahu dan udah nonton ya pastinya ya. Hari Sabtu malam itu di kanal ini gue menayangkan hasil interview spesial gue dengan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot ini adalah Panglima TNI tahun 2015 sampai 2017 dan sebelumnya beliau adalah Kasat ya. Nah dalam interview itu banyak sebenarnya yang gue bahas, tapi tampaknya yang jadi pusat perhatian adalah statement atau pengakuan Pak Gatot bahwa dirinya juga beberapa waktu yang lalu sebenarnya sempat didekati oleh seseorang yang tidak disebutkan namanya. Nah orang ini menawarkan kepada Pak Gatot untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat. Dan dalam dialog itu ya Pak Gatot menirukan kembali ya dialog antara dia dengan orang yang menawarkan. Intinya dia bilang ya dia tertarik sebenarnya ya pastilah ya Partai Demokrat kata Pak Gatot bagaimanapun juga adalah partai yang bagus. Ya kan, ya sempat jadi pemenang pemilu, mengantarkan Pak SBY jadi presiden, dan dalam pemilu yang terakhir juga kinerjanya tidak buruk ya. Ya, tapi Pak Gatot kemudian bertanya seperti apa sih mekanismenya. Lalu orang ini menjelaskan nanti akan dilakukan KLB ya, kemudian akan dijatuhkan dulu nih AHY lewat mosi tidak percaya, kemudian dilakukan pemilihan dan dijamin Pak Gatot akan terpilih. Ya, mendengar penjelasan itu Pak Gatot kontan menolak karena kenapa? Karena dia ingat ya kebaikan-kebaikan dalam hubungan dia dengan Pak SBY. Dia mengatakan sebagai seorang prajurit, sebagai seorang tentara ya, ketika dia naik ke jabatan-jabatan yang tinggi menjadi Pangkostrat dan seterusnya itu tidak mungkin tanpa campur tangan atau tanpa kebaikan dari presiden yang waktu itu adalah SBY ya. Kemudian waktu Pangkostrat juga ini yang paling dia tekankan akan naik ke Kasat. Pak SBY pernah memanggil dia ke istana dan memberikan pesan agar sebagai seorang Kasat nanti dia benar-benar
memberikan hatinya lah ya dalam memperhatikan prajurit dan keluarganya dengan sepenuh hatinya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang diceritakan oleh Pak Gatot. Jadi intinya Pak Gatot menggambarkan bahwa etika dan moral yang dia pegang, yang dia jadikan sebagai rujukan itu tidak memungkinkan dia melakukan hal tersebut. Nah, guys, nampaknya statement ini yang kemudian menjadi sangat luar biasa ya. Ini viral banget ya. Ini terakhir gua cek viewers di kanal ini aja untuk podcast tadi itu sudah sekitar 530 ribuan ya. Ini dahsyat. Belum pernah kayaknya video gua ditonton sebanyak itu. Tapi yang lebih dahsyat guys ya, itu ternyata juga dikutip oleh banyak media yang lain. Ya karena sebenarnya potongan video yang tadi itu juga diupload oleh Pak Gatot di Instagramnya dan nampaknya banyak media yang lain yang kemudian juga mengutip atau mengambil dari situ ya atau juga dari podcast ini. Ya gua catat ya kayaknya hampir semua media mainstream ya. Ada yang menuliskannya dalam bentuk berita, ada pula yang menayangkannya dalam bentuk video ya. Nah, menurut gue ini asik ya, namanya juga sekarang dunia digital ya. Gue juga biasa ya ngutip dari media-media mainstream dan ternyata juga media mainstream ngutip dari podcast gue yang merupakan bagian dari jaringan FNN. Nah, tapi guys ini ada yang menarik ya. Ya mungkin kalau lo ikuti di kanalnya Mas Hersu Beno Point, kemarin itu Mas Hersu menginterview Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, yaitu Bung Andi Alfian Malarangeng. Ya, lah Bung Andi tidak menggunakan kata kudeta terhadap apa yang dilakukan KSP Muldoko terhadap kepemimpinan AHY. Bung Andi justru menggunakan kata yang lebih familiar yaitu begal politik. Gue pas denger ketawa ya. Tapi benar juga ya, begal itu kan konotasinya adalah orang yang mengambil atau merampas ya barang milik orang lain atau hak-hak orang lain dengan kekerasan. Nah ini gue melihat nih ya dalam konteks video viral Pak Gatot Nurmantio kemarin, ini ada beberapa begal berita nih. Ini yang gue cukup kecewa sebenarnya ya. Misalnya gini, tiba-tiba nih gue baca ya nggak sengaja di detik.com. Ini ada berita mengenai interview gue dengan Pak Gatot Nurmantio. Persis sekali kalimatnya ya, seperti kata-kata Pak Gatot waktu gue wawancarai. Nah, yang gue kaget adalah kemudian dikatakan oleh berita di Detikcom ini kata Gatot kepada Detikcom Senin 8 Maret 2021. Nah ini gue tayangin ya kata-katanya. Nah ini aduh parah loh menurut gue ya. Satu ya ini jelas adalah interview gue dengan Pak Gatot. Dan itu dilakukan hari Jumat siang. Ya, Jumat itu berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 5 ya, Jumat tanggal 5 Maret 2021 siang hari. Habis sholat Jumat. Itu gue lakukan di Serpong ya. Jadi bukan hari Senin. Nah ya, yang kedua ya ini nggak ada sama sekali nggak mention sumber yang benar. Jadi menurut gue ini yang gue sebut tadi sebagai begal berita. Ya yang gue sayangkan adalah media sekelas Detikcom itu ternyata masih bisa melakukan hal seperti ini. Ya gue berhusnuzan ya. Ya mungkin wartawannya buru-buru. Tapi masa iya ya apa nggak ada editor yang mengecek, nggak ada redaktur yang memeriksa dan seterusnya. Ya. Nah guys menurut gue ini fenomena yang menarik ya. Karena bukan cuma Detikcom ya. Kalau Detikcom ini parah ya, dia mengklaim ini adalah hasil interview dia dengan Pak Gatot. Ada yang seperti ini juga tapi mungkin gak separah ini ya, yaitu Kompas TV. Berita di Kompas TV ya dalam bentuk tulisan itu tidak mencantumkan sama sekali sumber dari dialog tersebut ya. Dia tulis aja nih Pak Gatot ngomong begini tanpa menyebut sama sekali sumbernya. Nah, guys, menurut gua di sini ada persoalan etika. Ya, persoalan etika yang parah. Ya, jadi kalau tadi Pak Muldoko disebut oleh Andi Alfian Malarangeng sebagai begal politik, ini yang tadi gue sebut sebagai begal berita. Dua-duanya begal, ya, ngambil sesuatu yang merupakan milik orang lain tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang sah, dan ini perlu kita sesalkan. Nah, guys, jadi kalau kita lihat secara keseluruhan. Apa yang kita bisa tarik sebagai benang merah? Kita melihat memang ternyata yang namanya etika dan moral ini juga mengalami krisis ya di negara kita. Kalau kita bicara tentang krisis, selama ini kita cuma bicara apa? Krisis ekonomi, ya kan? Benar gak sih? Krisis politik,
krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Itu iya, dan kita tentu sangat prihatin. Karena berbagai bentuk krisis tadi kemudian menyebabkan kondisi masyarakat kita, kondisi rakyat kita itu jatuh ke titik yang memprihatinkan. Tapi guys, jangan lupa sebagai manusia, sebagai bangsa yang beradab, ya, yang punya Pancasila sebagai falsafah, moral dan etika juga menjadi standar dari quality of life yang penting. Dan di dalam bab ini kita harus mengakui politik kita bermasalah. Ya, apa yang dilakukan oleh KSP Muldoko CS terhadap Partai Demokrat ini merupakan bukti nyata dari melorotnya, dari hancurnya etika politik kita. Ya, di satu sisi kita paham ya bahwa banyak orang yang tidak sepenuhnya setuju ya dengan langkah-langkah Partai Demokrat ya. Yang banyak dikritisi orang apa sih? Ya banyak yang mengatakan Partai Demokrat ini selama ini kelaminnya tuh nggak jelas. Ya, di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi ya yang periode kedua ini kita tahu bahwa Demokrat ini sempat merapat cukup dekat ke istana. Iya nggak sih? Ya, harapannya apa? Dapat kursi. Ya kita lihat ya foto-foto beredar bagaimana AHY itu sowan kepada Pak Jokowi. Sudah diterima oleh Pak Jokowi. Tapi kita dengar kabar akhirnya AHY tetap tidak mendapatkan kursi menteri ya. Konon karena Ibu Megawati tidak berkenan. Ya, nah akhirnya Demokrat menjadi oposisi tanda kutip setengah terpaksa, ya karena menjadi oposisi lebih karena memang tidak diundang masuk ke dalam kabinet. Nah itu kan apa namanya spekulasi atau penilaian publik yang berkembang. Tapi guys, bagaimanapun ya, apapun pilihan politik yang diambil dalam manuver Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik ya, tidak menjadi pembenaran bahwa kemudian seorang KSP Muldoko boleh terlibat di dalam konflik internal partai tersebut. Ya sebagaimana kita sudah bahas di banyak episode kita sebelumnya ya, termasuk juga dalam episode dialog gua dengan Mas Hersubeno Arif di Off the Record FNN, konflik internal lah, KLB. Ya, Kongres Luar Biasa atau Munaslup ya, partai politik itu sudah menjadi hal yang sangat lazim di dalam dunia politik Indonesia. Tapi sekali ini menjadi sangat istimewa karena ada faktor orang luar yaitu KSP Muldoko. Nah ini persoalan etika politik yang menurut gua turun sampai titik nadir yang paling rendah. Ya tadi kita lihat juga ada etika dalam bidang jurnalistik. Ya, orang bisa mengatakan ini interview dia dengan Pak Gatot dilakukan Senin tanggal 8 Maret 2021. Nah ini mungkin perlu gue ceritain sedikit detail ya. Jadi interview gue dengan Pak Gatot itu tadi gue bilang dilakukan hari Jumat siang ya tanggal 5 Maret 2021 di Serpong. Awalnya ya ini adalah ngobrol-ngobrol biasa karena gue sebagai jurnalis memang sering tuh ya menjadwalkan ketemu tokoh ini tokoh itu buat ngobrol tentang berbagai hal supaya apa? Supaya kami sebagai jurnalis ini dapat update ya, dapat perspektif baru. Nah kebetulan hari itu jadwal kami ketemu dengan Pak Gatot. Dan on the spot ya, kemudian kita tawarin, Pak mau nggak kalau kita ngobrol tentang kondisi-kondisi kontemporer dan direkam, tapping untuk podcast berita. Dan beliau setuju ya, alhamdulillah. Jadi artinya apa yang disampaikan oleh Pak Gatot di dalam podcast itu genuine ya, tidak direncanakan. Dan gue juga nggak pernah bilang sebelumnya sama Pak Gatot pertanyaan-pertanyaan apa aja yang gue mau ajuin kepada beliau gitu ya. Dan malamnya Pak Gatot itu terbang bersama keluarganya ke Papua untuk sebuah urusan. Jadi kalau dibilang di interview oleh Detikcom gue agak aneh ya. Gitu. Nah ya ini yang menurut gue nih menyedihkan ya. Jadi kita punya problem etika yang parah. Nah ngomong-ngomong tentang etika dan moral, gue jadi inget ya ada satu hal lagi nih. Etika kita bermedia sosial juga itu mengalami kondisi yang parah. Ada sebuah survei ya yang ternyata hasilnya mengatakan bahwa netizen kita itu paling tidak sopan ketika beraktivitas di media sosial ya. Pas gua baca astagfirullah, dan ini mungkin yang menyebabkan ya banyak persoalan tuh ya di cyberspace kita. Ya, jadi kita lihat ya ada etika politik yang bermasalah, kemudian ada etika dalam jurnalistik yang bermasalah, ada etika dalam aktivitas di media sosial yang juga tidak bagus gitu. Nah guys, ini semua kalau dibiarkan menunjukkan apa? Menunjukkan kita mengalami kemunduran ya.
Padahal tadi ya, kita ini punya filosofi yang sangat luar biasa yaitu Pancasila yang harusnya menjadi dasar dalam setiap aktivitas kita, kehidupan sehari-hari dari bangsa kita. Nah, ini perlu menjadi perenungan penting bagi kita semua guys ya, para politisi, kemudian para jurnalis, demikian pula kalian semua nih, ya lu semua yang bermain-main di cyberspace, di media sosial kita. Karena ya harkat dan martabat sebuah bangsa yang gua pahami bukan cuma dinilai dari kekuatan ekonominya, tapi juga dinilai dari seberapa kokoh mereka menjaga nilai-nilai etika dan moral. Ya, guys, itu aja yang gua mau ngobrolin sama lu sekalian. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.